Sumba dengan kekayaan budayanya tidak bisa saya lewati. Makanya saat ini saya sedang mengikuti salah satu kegiatan Wolapodu yang ada di Kampung Tarung. Dapat satu babi, ini ukurannya lumayan gede dan langsung ditombak tadi waktu baru kejaring gitu. Tanah Marapu, Sumba, tanahnya para leluhur. Tradisi yang dipegang memberi warna dan identitas, termasuk acara Wolapodu, yaitu hari perayaan tahunan masyarakat Sumba Barat. Kampung Tarung yang terletak di Walkabubak, Sumba Barat, menjadi tempat meleburnya ribuan warga dari beberapa kampung adat. Sumba dengan kekayaan budayanya tidak bisa saya lewati. Makanya saat ini saya sedang mengikuti salah satu kegiatan Wolapodu yang ada di Kampung Tarung. Lah, ini euforianya benar-benar bisa dirasakan dengan beribu-ribu penonton yang ada di sini. Saya jadi nggak sabar nih. Wolapodu atau bulan pahit berisi tentang bulan yang penuh larangan. Penamaan ini disebabkan dalam kurun waktu tersebut masyarakat setempat menjalani sejumlah pantangan yang dipercaya dapat menjaga keharmonisan. Sebagai puncak dari ritual ini, masyarakat berkumpul mempersembahkan tarian sukacita dari masing-masing kampung. Nah, ini nih yang nggak boleh absen dari kegiatan Wolapodu ini, yaitu Dara Popa yang akan memberkati kita apabila kita memberi persembahan. Kemudian kita juga dihibur dengan tarian-tarian seperti menunggangi kuda seperti ini. Dara atau dalam bahasa Sumba berarti kuda adalah hewan yang diagungkan. Bentuk penghormatan masyarakat pada kuda ini tergambar dari tarian Dara Popa. Sorak-sorakan serta warna-warna cerah di sini sangat menggambarkan kegembiraan dan sukacita dari penganut kepercayaan Marapu untuk merayakan hari suci mereka. Kesakralan acara adat ini tergambar tidak hanya dari rangkaian kegiatan, tapi juga pakaian yang dikenakan. Warna-warni cerah kain tenun lengkap dengan tas anyaman menjadi identitas pakaian adat. Tak ketinggalan, hiasan kepala dan juga beragam senjata tradisional nampak pada para penari. Tanah lapang yang dikelilingi makam batu ini menjadi panggung pertunjukan para penari. Masyarakat kampung adat sangat menjaga tempat ini sebagai bentuk warisan megalitikum. Di beberapa sudut terlihat warga larut dalam tarian sebagai bentuk sukacita. Yang membuat saya sangat kagum di sini, semua yang menari tidak mengenal cuaca, mau panas dan sekarang mendung, mereka semua tetap menari dengan penuh semangat. Selain Dara Popa, ada tarian Woleka yang dimainkan oleh penari pria dan wanita. Penari perempuan memainkan gerakan anggun dengan selendang, sedangkan para penari pria menari dilengkapi atribut tombak dan perisai. Saut-sautan serta suara lonceng yang bergemerincing dari penari semakin memeriahkan tarian ini. Tari perang yang menggambarkan pertarungan antar rumah adat ini menjadi simbol ucapan syukur dan penyambutan tamu. Untuk semakin menyemarakan acara ini, musik tradisional Sumba tiada henti mengiringi. Nah, di setiap kegiatan Wolapodu kayak gini nih, selalu bakalan diiringi dengan musik tradisional. Nah, ini saya nyobain salah satunya namanya gong. Dan ini meskipun kelihatannya mudah, tapi kita akan main saling beriringan
dan kendang atau tambur saling bersaut-sautan menyajikan alunan musik yang indah. Acara adat Wula Podu terasa kurang lengkap tanpa hidangan khusus hari perayaan. Momen ini menjadi kesempatan tuan rumah untuk menjamu tamu yang datang. Nah, di setiap acara ritual Wula Podu ini, nah mama-mama ini pada sibuk di dapur untuk menyiapkan makanan bagi para tamu-tamu nih. Yang disiapin ini ada belasan ekor ayam ya. Warga yang pergi merantau keluar daerah akan kembali pulang saat Wula Podu. Makan bersama dengan keluarga besar menjadi momen yang dirindukan. Enak sekali ini mama kopinya. Nah, di sini itu emang budayanya setiap ada tamu yang datang wajib disuguhin salah satunya kopi kayak gini nih. Dan dari tamunya juga tidak boleh ada penolakan. Jadi harus diterima. Setelah tarian Woleka, pertunjukan Talokan No Odi menjadi puncak acara Wula Podu. Tarian ini dilakukan oleh penari pria, lengkap dengan tombak dan perisai. Penari melompati kuburan leluhur dari batu ke batu. Masyarakat adat meyakini tarian ketangkasan ini akan mendatangkan rejeki dari para leluhur. Saya merasa bahagia sekali bisa mendapatkan pengalaman berharga, yaitu melihat secara langsung Wula Podu yang merupakan salah satu kekayaan budaya negeri kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kendaraan berpacu melintasi desa Palakahembi di daerah Sumba Timur. Saya disambut topografi khas dataran rendah di antara tanah lapang. Dari kejauhan, semburat hijau pepohonan lontar mulai menghiasi pemandangan. Hari ini saya sengaja datang ke Kampung Laipori untuk menemui Pak Pela yang merupakan seorang penyadap lontar. Lah, lontar inilah yang nantinya akan saya olah menjadi sesuatu yang pastinya enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu daerah penghasil lontar. Angin kering dari daratan Australia ditambah dengan minimnya cadangan air tanah membuat sedikit jenis pohon yang dapat tumbuh di tanah ini. Hanya jenis pohon dengan tingkat toleransi tinggi terhadap kebutuhan air seperti pohon lontar yang bisa bertahan. Nah, pohon lontar ini ada dua jenisnya, jadi ada yang berbuah jantan dan betina. Kalau yang buah betina ini yang menghasilkan buah. Nah, ini Pak Pela lagi di atas buat ngambil buahnya. Pak, saya mau lihat buahnya satu boleh? Iya. Oke, hati-hati ya Pak. Bagi warga setempat, lontar dianggap sebagai pohon kehidupan karena beragam manfaat dapat dirasakan. Tak heran, aktivitas para penyadap lontar tetap bertahan. Kok bisa? Si bapak bisa pindah pohon tapi nggak turun dulu, jadi pindahnya langsung dari atas. Lewat itu tuh, lewat daun-daunnya yang keras itu. Ngeri sekali ini. Pak, hati-hati ya Pak. Mengikat dua pelepah lontar sebagai cara berpindah pohon biasa dilakukan untuk mempermudah pekerjaan. Terlihat sederhana, saya pun tertarik untuk ikut mencoba. Tadi tuh Pak Pela bisa naik pohon ini tuh tanpa alas kaki dan tanpa alat bantu apapun. Padahal nih, ini tajam sekali nih. Tapi saya jadi pengen nyoba nih, karena pakai sepatu jadi aman bro. Ini pegangnya ini kah? Au! Ini pegang tangan aja sakit. Apalagi ini nggak pakai alas kaki nih. Udahlah, nyerah, sakit. Menunjukkan keahlian di atas pohon setinggi lebih dari 10 meter bukan hal berat bagi warga Palakahembi. Dengan lincahnya, buah lontar dan nira dipanen. Proses pemanenan nira dilakukan dengan memotong dan menjepit bunga jantan. Setelah menunggu beberapa hari, tetesan nira yang terkumpul akan dipanen.
dalam 3 pohon ini dapat segini Pak. Ini 3 pohon dapat segini nih. Nah ini sekarang udah dapat, udah turun segini banyak. Kita mau saring dulu. Biasanya hasil sadapan ini diolah menjadi gula lontar. Meskipun air nira segar juga dapat langsung diminum. Caranya cukup dengan menyaringnya dari kotoran. Nah, ini dia buah lontar yang baru aja dipetik sama Pak Pela. Dan ini mau kita belah dan mau kita icipin langsung di sini. Bang Imron, sini Bang. Ini Pak. Buah lontar dilindungi oleh sabut keras. Dalam sejarahnya, buah ini seringkali menjadi sumber pangan cadangan di kala kekeringan melanda. Jadi kuku itu kayak jadi sendoknya gitu ya Pak. Ini dia lontar yang masih muda. Ini teksturnya kayak jelly dan ini seger banget rasanya. Kalau yang udah tua kayak kolang-kaling. Tapi kalau yang ini beda. Nih, kayak disendokin nih pakai kuku. Seger Pak. Buah lontar tua dapat dipisahkan dengan mudah dari kulitnya. Namun, semakin tua, tekstur daging buahnya pun semakin keras. Pak, buahnya sudah habis. Ini saya mau coba niranya, boleh kah? Boleh. Oh, disaring ya? Makasih. Nah, ini dia nira lontar. Kita cobain rasanya. Wow. Kuat sekali rasanya, seperti ditendang langsung, ngantuk hilang semua. Apalagi ini panas-panas, minumnya kayak gini, seger, langsung melek mata. Setiap harinya 3 pohon lontar dapat menghasilkan 1 jerigen air nira. Puncak panen nira lontar ini berlangsung di bulan Juni hingga November. Sebagian besar penyadap lontar di Pulau Sumba ini justru datangnya dari Pulau Sabu. Dan hari ini saya bisa melihat aksi mereka berpindah dari pohon ke pohon dan itu benar-benar membuat saya terpukau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini dapat 1 babi, ini ukurannya lumayan gede. Petualangan saya berlanjut menyelami potensi perairan Sumba. Pesisir Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi destinasi saya selanjutnya. Beristirahat menikmati spot cantik yang tersembunyi di antara tebing karang, mata saya dimanjakan dengan pantai berpasir putih dengan laut biru kehijauan. Pantai yang ada di pesisir Kodi ini nggak cuma cantik, tapi juga menyimpan banyak sekali kekayaan. Nah, sekarang saya udah nggak sabar nih buat lanjut untuk mengeksplor apa yang ada di sana. Medan ekstrim berupa tebing tinggi dengan ombak ganas harus dihadapi para nelayan pesisir Kodi Utara untuk mendapat penghasilan. Ini jalan buat turunnya ini ekstrim banget. Ngeri nih kalau kepleset, tapi semoga enggak lah. Mencari gurita dengan menyelam seperti ini harus dilakukan pada waktu yang tepat. Kondisi laut dengan ombak tenang saat pagi dan sore hari, serta visibility air yang lebih jernih akan mempermudah proses pencarian kami. Nah, biasanya kalau untuk mencari gurita itu kita mendekat ke karang-karang yang ada di tepi, tapi kali ini karena lautnya kurang jernih, jadi kita harus lebih ke tengah lagi nih buat nyari si guritanya ini. Nah, ini dalam banget di sini. Semakin menuju ke tengah, semakin dalam laut yang harus kami arungi. Adrenalin semakin terpacu dengan kedalaman laut lebih dari 10 meter. Ini dia alat yang kita pakai buat memancing gurita. Ini alatnya menarik banget karena dihias menyerupai gurita gini bentuknya, supaya
gurita anggap teman ya. Iya, Kalau gurita anggap teman terus nanti disamperin gitu, baru lah. Abis itu, wah, abis itu langsung diangkat ini pancingnya. Alat pancing ini dibuat dari cangkang keong besar, dihiasi warna mencolok untuk menarik perhatian gurita. Gimana? Di situ ya? Wah, kebetulan di sana ada yang dapat gurita, ayo langsung aja kita samperin. Di belakang. Cukup lama mengarungi Laut Kodi Utara, usaha kami pun membuahkan hasil. Segera kami tarik alat pancing dari dasar. Wah, keren. Akhirnya, satu gurita berhasil terjerat oleh kail tajam yang mengelilingi umpan kami. Ini besar sekali ini. Kena ini tentakelnya. Nyangkut di saya ini. Masih hidup itu. Cukup puas rasanya memperoleh tangkapan dengan bobot lebih dari 1 kilogram. Hewan yang pandai berkamuflase ini bahkan dapat tumbuh hingga 3 meter. Karena ini anginnya udah mulai berarus ya Om ya. Iya. Udah mulai berarus dan ini juga kurang jernih buat melihat gurita. Nah, tapi karena kita udah dapat guritanya, kita langsung ke darat sekarang. Iya. Ini dia gurita yang udah ditangkap tadi, udah dibersihin juga. Sekarang mau siap-siap buat dimasak. Gurita merupakan tangkapan yang digemari di Kodi Utara. Namun mengolahnya tak bisa sembarangan. Salah satu cara untuk melunakkan tekstur dagingnya adalah dengan cara direbus. Nah, karena gurita ini teksturnya lebih keras, jadi harus direbus lebih lama nih. Nah, ini udah selesai direbus, sekarang kita potong kecil-kecil. Bumbu yang sudah disiapkan kemudian ditumis bersama potongan gurita. Gurita saus tiram adalah menu praktis yang saya buat kali ini. Karena udah direbus lama, guritanya ini teksturnya jadi lembut banget. Kemudian dengan bumbu-bumbu yang pas, gurih, tapi ada hint of manis-manisnya gitu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau Sumba dan landscape Bukit Sabana rasanya sangat sulit untuk dipisahkan. Vegetasi padang rumput luas dengan kontur perbukitan ini banyak ditemui di daerah Sumba Timur. Bukit Lakaruku yang terletak di Kecamatan Kambata, Mapambuhang menyajikan view cantik dengan padang berundak sejauh mata memandang. Hari ini bersama teman-teman Jet Rally Camp saya diajakin buat main-main ke Savana Lakaruku dan sebentar lagi kita mau terabasan ke lokasi yang gak kalah cantik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Teriknya sinar matahari dengan curah hujan yang minim dan kondisi tanah yang kering membuat daerah Sumba Timur banyak didominasi oleh sabana. Savana Lakaruku ini memang penuh dengan bukit berbatu, jadi otomatis di sini jalannya itu berbatu dan pasir. Yang bikin jalannya ini juga licin, tapi justru ini bikin seru banget. Nah, pemandangannya ini juga sangat memanjakan mata. Sejauh mata memandang ini penuh dengan perbukitan yang ini jarang banget ada bukit-bukit kayak gini di Indonesia. Nah, di Sumba ini justru melimpah banget. Wah, keren! Musim panas menjadi waktu yang tepat untuk menikmati jalur off-road di Bukit Lakaruku.
Bertumpu pada kekuatan lengan, kami harus mampu mengendalikan setir. Sembari menikmati pemandangan, kelincahan mengoper gigi, membuka kopling, dan menginjak rem adalah hal penting dan tidak bisa diabaikan. Kalau pas lagi di jalan yang cukup ekstrim kayak tadi yang berbatuan itu, kita harus menggunakan gigi rendah, dan kalau bisa, kalau diperlukan, kita juga harus standing sambil berdiri supaya bisa mengatur balance lebih mudah. Menyusuri jalan tanah berbatu sejauh kurang lebih 5 km, sampailah kami di Desa Maidang. Kami disambut dengan aliran sungai deras selebar 20 meter. Gimana? Mantap ya? Wah, barusan kita baru ngelewatin salah satu obstacle yang bener-bener bikin tegang, yaitu ada jembatan yang jembatannya ini masih tradisional dan tidak dipaku sama sekali. Jadi semisal kita salah langkah sedikit bisa berakibat fatal, tergelincir, dan lain-lain. Yuk kita lanjut. Yuk, gas. Medan bebatuan terus kami lewati. Jalur ini jauh lebih sulit dibandingkan tanah berpasir. Tak jauh dari tepian sungai, terdapat gundukan tanah yang menjadi arena untuk kembali memacu adrenalin. Mendaki gundukan setinggi 5 meter dengan motor trail harus dilakukan dengan perhitungan yang matang. Wah, kita udah ngelewati jalur bebatuan yang emang jalurnya kita harus memilih jalan sendiri. Tapi semua medan sudah saya lewati dan puas sekali rasanya. Nah, ini sebelum hari gelap kita semua mau balik. Kita balik ya bro ya? Oke, yuk ikuti jejak saya, jejak petualang. Sumba disebut negeri seribu bukit. Di balik sabana laka-ruku yang menjulang tinggi, disinilah masyarakat Maidang menjalani keseharian. Di balik cantiknya bukit-bukit di Maidang, ini saya sudah bersama warga-warga di sini mau berburu babi hutan. Makanya ini semua sudah pada siap membawa tombak yang di sini disebut buaka ya. Nimbu. Nah, kita semua mau jalan menuju lokasi yang masih jauh jalannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebanyak kurang lebih 10 orang ikut dalam perburuan kami kali ini. Meskipun sekilas hanya terlihat sabana luas, beberapa titik pepohonan rimbun menjadi tempat persembunyian babi hutan. Daerah sabana menyediakan beragam makanan babi hutan, mulai dari buah, biji-bijian, serta umbi dan akar-akaran. Komunikasi dilakukan dengan cara sederhana. Pantulan di lereng bukit membuat saut-sautan menggema, memudahkan koordinasi meski terpisah di bukit yang berbeda. Nah, di sini itu sistem memburu babinya itu unik nih, karena dalam sekumpulan orang tadi itu terbagi dalam beberapa titik, dan serunya di sini tuh yang di titik sini dan sana tuh saling saut-sautan untuk menggiring babinya. Itu ada kedengeran suara anjing di sana. Berarti kemungkinan di dekat suara anjing itu terdapat babi hutan. Warga setempat mengandalkan indera penciuman dan kelincahan anjing dalam mengejar babi hutan. Itu ada yang lari. Anjingkah itu? Pemburu yang menyebar di beberapa titik membantu menghalau dan mengarahkan babi menuju jaring. Nah, di sini tuh ada footprintnya babi hutan. Jadi babi hutannya itu sebenarnya sempat lewat sini. Nih, ada banyak ini. Keberadaan babi hutan teridentifikasi dengan mengamati jejak kaki. Meskipun seringkali bercampur dengan jejak ternak, babi hutan memiliki bentuk tapak kaki khas.
terdiri dari 4 jari dengan ujung runcing. Nah, ini saya sama adik ini sedang mau berjalan menuju atas bukit sana karena di dalam tim ini kita mendapat tugas untuk menjaga jaring. Jadi seumpama nanti ada babi yang terjerat ke jaring langsung bisa kita sergap. Ayo adik. Biasanya dalam satu kawanan terdapat sekelompok babi hutan, terdiri dari babi betina dan anakannya. Babi hutan jantan lebih sering bergerak sendiri. Tak ingin kehilangan momen, kami memutuskan untuk bergerak mendekati jaring. Ya. Ada babi kah? Wow. Babi yang lewat berhasil terjerat di bentangan jaring selebar 10 meter. Tombak yang datang dari berbagai sisi secara bersamaan berhasil melumpuhkan babi dalam waktu singkat. Ini dapat satu babi. Ini ukurannya lumayan gede dan langsung ditombak tadi waktu baru ke jaring di sini. Tarik, Woi, tarik. berat ya Om? Berat. Berapa kilo ini? Ya bisa 50 kilo. 50. Itulah. Berat betul. Ya berat. Kami berhasil mendapatkan babi hutan jantan dengan jambul yang terdapat pada kepalanya. Baru dapat satu ini ya? Iya, baru dapat satu. Masalah sudah siang begini tidak bisa dapat 2 lagi karena anjing sudah tidak mampu kejar gitu. Panas. Iya. Iya. Nah karena ini emang dapatnya itu cuma satu karena kalau udah siang-siang kayak gini anjing-anjingnya itu pada capek Iya, semua udah nggak mampu buat lari. Tapi satu ini udah Sudah mending lumayan. banget ya, lumayan banget ya. Lumayan. Lumayan gede ini. Bobot babi hutan jantan dapat mencapai ratusan kilogram. Meski begitu, hasil tangkapan kami kali ini sudah lebih dari cukup untuk dibagikan merata. Setelah berhasil mendapatkan seekor babi, jaring kembali digulung dan babi langsung digotong untuk diolah bersama. Boleh titip ini? Langsung di pundak. Boy. Au. Ini berat banget. Ini babinya aja satu ekor beratnya sama kayak berat badan saya. 50 kilo bro. Hai. Ini hau beres dengan dia nali bulu nak kian. Takut ini lama. Satu detik saja tumpang saya. Semangat ya Pak. Lalu dah dia lu menyanyi. Ayo. Nah kayunya itu sakit sekali di pundak. Tidak kuat Pak. Tak jauh dari tempat jaring terpasang, kami menemukan lokasi rindang untuk beristirahat. Nah di sini itu pantangan kalau kita bawa pulang babi hutan itu dalam bentuk utuh, jadi harus dipotong-potong. Nah motongnya pun nggak boleh di lokasi yang tadi babinya ini kejirat, soalnya nanti katanya babi lain nggak akan lewat di jalur itu lagi. Hasil tangkapan langsung diolah untuk mengisi kembali energi setelah berburu. Cara ini mempermudah pembagian sebelum dibawa pulang ke rumah masing-masing. Ini setelah isian babinya dikeluarin semua, kemudian lanjut babinya ini dibakar. Tapi nggak sampai mateng, pokoknya cukup untuk merontokkan bulu-bulunya. Baru ini kemudian lanjut dipotong, dibagi per sesuai sama orang yang ikut berburu di sini ya Pak. Jadi kalau yang ikut banyak, pokoknya semua dapat bagian. Ini anjing-anjing yang ikut pun juga dapat bagian nih.
Setiap warga yang ikut langsung menikmati hasil buruan dengan tambahan garam. Babi telah melekat dalam kehidupan masyarakat Sumba. Bukan sebatas menjadi bagian penting dalam perayaan adat. Perburuan rutin seperti ini membuat masyarakat semakin bersyukur atas berkah dari alam. Capeknya menyusuri perbukitan di sini, panas-panas kayak gini terbayar sudah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.